Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Surya, NIM Z11 2023 00066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Sistem Berjalan pada Tokopedia di Jakarta. Di pendahuluan ada sejarah perusahaan Tokopedia. Tokopedia adalah platform e-commerce yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009 di Indonesia. Sejak awal, Tokopedia berkomitmen untuk memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk menjual dan membeli produk secara online. Adapun visi misi perusahaan Tokopedia menjadi solusi terdepan bagi masyarakat Indonesia yang dalam memenuhi segala kebutuhan dan aspirasi memberikan dampak positif pada kehidupan sehari-hari. Misi dari Tokopedia sendiri yaitu memberikan platform yang aman, mudah, dan dipercaya bagi penjual dan pembeli, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mendukung pelaku usaha lokal, inovatif dalam menyediakan fitur dan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen, menjadi agen perubahan positif dalam ekosistem bisnis dan masyarakat Indonesia. Adapun struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab dari Tokopedia tersebut yaitu yang pertama, Dewan Direksi dan Manajemen Tingkat Tinggi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan operasional perusahaan. Kemudian ada divisi operasional yang mana melibatkan departemen seperti teknologi informasi, logistik, layanan pelanggan, dan lainnya. Tugas mereka melibatkan pengelola platform, pemeliharaan infrastruktur, pengiriman barang, dan memberikan dukungan pelanggan. Divisi pemasaran dan penjualan, yang mana bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran, mengelola kampanye, dan meningkatkan penjualan. Divisi keuangan mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk akuntansi, pengeluaran, dan laporan keuangan. Kemudian ada divisi sumber daya manusia, yang mana menangani rekrutmen, pengembangan, dan manajemen karyawan. Divisi pengembangan produk dan teknologi, fokus pada pengembangan dan pemeliharaan platform, termasuk peningkatan fitur dan keamanan. Tugas dan tanggung jawab setiap divisi dan unit kerja diarahkan untuk mendukung dan untuk pencapaian visi misi dari Tokopedia tersebut, yang menciptakan ekosistem e-commerce yang inklusif dan memberikan nilai tambah kepada pengguna. Kemudian di analisis sistem, ada analisis proses bisnis atau prosedur sistem yang sedang berjalan saat ini. Seperti di judul laporan saya, ada permintaan barang, sales order 2, dan kemudian laporan penjualan bulanan. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Kemudian ada analisis masalah dengan metode PICIS. Metode PICIS digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan operasional Tokopedia. Di antaranya ada performa atau kinerja. Masalah yang biasa terjadi kemungkinan terjadinya bot length saat lalu lintas pengguna meningkat, terutama selama periode promosi atau penjualan besar, seperti error pada aplikasi ketika digunakan bersamaan oleh banyak orang karena adanya promosi atau penjualan besar. Solusi yang bisa ditingkatkan adalah kapasitas server, caching, dan optimalisasi kode untuk mengatasi lonjakan lalu lintas pada server Tokopedia tersebut. Kemudian ada informasi yang seperti adanya risiko kebocoran data pengguna atau kurangnya kejelasan dalam informasi produk. Kemudian solusi yang bisa diberikan adalah keamanan data, pengawasan privasi pengguna, dan penyediaan informasi produk yang lebih lengkap dan jelas. Kemudian ekonomi. Masalah di ekonomi bisa berupa biaya operasional yang tinggi, terutama terkait dengan logistik dan pemeliharaan sistem. Kemudian kita bisa memberi solusi yaitu evaluasi dan negosiasi ulang kontrak logistik, pengoptimalan biaya infrastruktur, dan perbaikan efisiensi operasional. Kemudian pada kontrol atau kendali, dan tantangan dalam pengelolaan mutu, layanan, dan konsistensi antara berbagai penjual. Kemudian solusi yang bisa diberikan yaitu penerapan kontrol kualitas yang lebih ketat, pemantauan aktif terhadap umpan balik pelanggan, dan pedoman yang jelas untuk penjual. Kemudian ada efisiensi
yang terdapat potensi peningkatan efisiensi dalam proses transaksi dan logistik. Solusi yang bisa diberikan adalah peningkatan proses transaksi, integrasi teknologi terbaru dalam logistik, dan penerapan otomatisasi di beberapa tahap operasional. Kemudian ada servis atau pelayanan. Masalah yang mungkin adanya ketidaksetaraan dalam pelayanan kepada penjual atau kurangnya dukungan pelanggan. Solusi yang bisa diberikan yaitu layanan pelanggan, penyediaan panduan yang lebih rinci untuk penjual, serta program pelatihan yang lebih baik. Melalui analisis pitches, Tokopedia dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial dalam operasionalnya, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada para penjual dan pembeli. Kemudian analisis kebutuhan sistem Tokopedia yang adanya kebutuhan fungsional, yaitu manajemen produk. Kebutuhan sistem perlu menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk penjual agar dapat dengan efisien menambah, mengedit, dan menghapus produk di toko online mereka pada katalog Tokopedia tersebut. Kemudian meningkatkan efisiensi penjual dan mengelola inventaris produk. Kedua, sistem rekomendasi. Adanya sistem rekomendasi tersebut, pengembangan sistem rekomendasi yang lebih cerdas dan personalisasi untuk meningkatkan tingkat konversi dan memastikan pengalaman belanja yang lebih baik. Tujuannya meningkatkan penjualan dengan merespon preferensi dan perilaku belanja pelanggan. Kemudian pengelolaan transaksi, pusat bantuan dan dukungan pelanggan, analitik bisnis, yang mana sistem harus menyediakan alat analitik yang canggih untuk memberikan wawasan mendalam terkait performa penjualan, profil pengguna, dan tren pasar. Kemudian tujuannya membantu penjual dan manajemen untuk membuat keputusan yang strategis berdasarkan data yang akurat. Kemudian masuk ke identifikasi kebutuhan dan fungsional. Adanya keamanan data, ketersediaan sistem, skalabilitas, dan waktu respon sistem. Kemudian integrasi eksternal. Kebutuhan kemampuan untuk berintegrasi dengan penyedia layanan logistik, sistem pembayaran, dan aplikasi pihak ketiga. Tujuannya memfasilitasi kerjasama dengan mitra eksternal dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga ada desain sistem. Desain sistem dengan alat pemodelan sistem yang saya gunakan di sini adalah diagram konteks Tokopedia. Teman-teman bisa melihat diagram konteks tersebut. Ada konsumen, admin, penjual, transaksi, dan sebagainya. Kemudian masuk ke desain database. Desain struktur basis data mencakup tabel dan relasi utama dalam database Tokopedia. Ada tabel pengguna, tabel produk, dan tabel transaksi. Kemudian desain user interface atau mencakup antarmuka pengguna pada aplikasi web dan mobile Tokopedia. Ada halaman beranda yang mana memberikan akses cepat ke produk terpopuler dan promosi. Halaman produk yang menampilkan produk dengan opsi pencarian dan filter yang ada pada katalog Tokopedia tersebut. Kemudian halaman detail produk yang mana informasi lebih lanjut tentang produk dan tombol beli. Kemudian ada keranjang belanja yang mana di dalam keranjang belanja tersebut produk-produk yang telah dilihat oleh pelanggan bisa dimasukkan dalam keranjang dan dilihat kapan saja dia mau, yang mana pengeluaran produk yang akan dibeli sebelum check out. Kemudian ada halaman check out, proses pembayaran dan konfirmasi pembelian ada di menu check out. Mungkin itu saja presentasi saya pada tugas saya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.